dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Saya agak ada yang kegeser kayak gitu. Terus dari yang satu lagi, saya masuk ke sini bisa cuman harus membayar 2 digit seperti itu. Tapi akhirnya juga mereka belakang-belakang bilang kalau nggak sesuai yang diharapkan. Jadi mungkin anaknya ekspektasinya bagus, begitu masuk ke sekolah itu ternyata tidak sesuai kayak gitu. Pungutan liar ada, tetapi tidak terlalu banyak kalau di Surabaya. Adanya pencarian PIP, tetapi pencarian PIP pun tidak sampai di siswa, tapi tertahan sama pihak sekolah. Ya seharusnya PIP itu disampaikan dulu ke siswa, tidak ditahan oleh sekolah. Kalaupun mau digunakan sama sekolah, itu harusnya ada transparansi. Mengatasnamakan yang namanya bantuan-bantuan ataupun iuran-iuran yang memang dilandasi yang diarahkan ke bentuk pendidikan maupun apapun, tapi yang memang seharusnya sudah ditangani oleh dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tegas melarang pungutan yang memaksa pada sistem pendidikan, khususnya di tahun ajaran baru. Khususnya di tingkat SMA dan SMK yang merupakan kewenangan atau ranah dari pemerintah provinsi. Nah, masalahnya ini yang sering kerap terjadi ya, masih kerap ditemui sumbangan-sumbangan dengan istilah tertentu yang jauh dari semangat pendidikan gratis di Jawa Timur. Bagaimana Wakil Rakyat melalui DPRD Jawa Timur memberantas beragam pungutan liar berkedok istilah-istilah tertentu ini. Di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, hari ini kita akan membahas kira-kira temuan-temuan apa sih yang terjadi di Jawa Timur terkait dengan sistem pendidikan, terutama pungutan liar. Apalagi saat ini juga dekat dengan tahun ajaran baru. Saya tidak sendiri, kali ini saya akan ditemani oleh anggota atau Wakil Ketua 2 Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Mas Jairi dari fraksi Partai Golkar. Halo Mas, apa kabar? Baik ya. Aduh, saya senang sekali nih. Hari ini kita ngomongin masalah pendidikan. Nah, ini sesuai dengan tupoksinya dari Komisi E ya Mas ya. Apalagi saya melihat latar belakang Anda, background-nya ini di seputar pendidikan, benar ya Mas ya? Ya, pernah di pendidikan. Pendidikan, Ya. kemudian juga tenaga ahli ya? Iya, tenaga ahli di mana waktu itu? Kementerian Sosial dulu. Kementerian Sosial, terus banyak sekali kegiatan Anda yang sebelumnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Sebelumnya, Mas Jerry, saya ingin tahu kalau dari kacamata Anda, dari temuan-temuan Anda di lapangan, bagaimana Anda melihat sistem pendidikan, khususnya di Jawa Timur hari ini? Hari ini kita memiliki banyak tantangan lah di pendidikan kita, sistem pendidikan kita saat ini. Ya, seringkali di beberapa kesempatan kita agak kesusahan dalam pemenuhan guru. Itu satu, pemenuhan guru. Belum lagi yang lain ya. Contohnya kalau memang untuk pergantian guru yang masa pensiun tidak serta-merta besok bisa dilakukan penggantian. Harus lewat CPNS atau P3K dan itu memerlukan waktu yang lama. Itu baru dari sistem guru. Belum lagi yang lain tentang honorer, terus tenaga teknis. Belum lagi juga dengan masalah-masalah yang hari ini rame seperti penahanan ijazah, terus ya ada juga yang sempat rame juga nanti pungutan liar, pungutan yang bisa dianggap entahlah orang menyebutnya pungutan liar atau partisipasi masyarakat kan perlu kita bedah juga ya, perlu kita bicarakan itu. Biar tidak dianggap bahwa partisipasi masyarakat itu selalu menjadi pungutan liar di sekolah yang tertentu. Gitu. Kemudian Mas, kan kita mengetahui bahwa kalau di Jawa Timur ini pendidikan, khususnya kalau kita berbicara ranah pemerintah provinsi ya, SMA, SMK gratis. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas, sebenarnya gratis di sini tuh yang tidak membayar apa saja, atau konsep gratisnya kalau di Jawa Timur ini seperti apa sih Mas kalau dalam pendidikan? Konsep gratis gini, sebenarnya kalau gratis itu menurut undangnya pastinya semua gratis ya, dianggap semua gratis. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak tercover sama dalam tanda kutip gratis itu. Karena 20% pun anggaran kita itu masih kurang untuk anggaran dipagukan untuk sekolah yang di bawah provinsi. Nah, akhirnya
kita muncul namanya BPWP dari pemerintah provinsi, yaitu bantuan operasional pendidikan. Dan itu untuk menambal kegratisan itu, mungkin untuk gaji guru honorer, terus untuk sarana prasarana sekolah. Dan itu pun ketika kita bicara dengan kepala sekolah di satuan pendidikan itu juga masih ada yang kurang. Bisa jadi mungkin bangunan yang dianggap sudah tidak layak, terus dan sebagainya. Akhirnya muncul istilah-istilah yang memang jadi orang tua harus ada sumbangan dan sebagainya. Nah itu yang kita alami saat ini loh, yang ada di hadapan kita saat ini. Dulu sempat rame juga masalah seragam sekolah, dan itu juga sudah diatasi oleh pemerintah provinsi. Dan mungkin yang lagi hit sekarang menjelang pendaftarannya ya pasti pungutan liar itu yang dianggap pungutan liar. Nah kalau seragam itu Mas, saya potong, itu termasuk ranah yang memang harus digratiskan atau memang tanggung jawab orang tua nih? Karena ketika ngomong gratis, apalagi sekolah negeri nih ya semuanya gratis, orang kadang banyak yang berpikiran seperti itu. Itu ranah sekolah lah, ranah sekolah. Dan di luar seragam kan namanya BPOPP kita, bantuan operasional yang diarahkan oleh pemerintah provinsi mengcover keseluruhan kebutuhan sekolah itu. Tapi mungkin yang secara tidak butuh waktu mungkin besar, semacam fasilitas sekolah itu kan tidak serta-merta sekarang rusak terus besok dapat bantuan, enggak. Mungkin itu yang biasanya dalam tanda kutip orang melihat ditambal oleh sekolah, nah terus lewat komite sekolah, lewat orang tua, itu mungkin yang perlu itu, Pak. Oke. Komisi E ini kan sangat dekat dengan permasalahan-permasalahan masyarakat ya Mas ya. Pusing ya berarti banyak laporan atau banyak temuan-temuan nih. Karena Komisi E ini yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita tidak hanya ngomong penyelesaiannya 1+1 sama 2 dengan 2, enggak. Kita harus berhadapan dengan manusia, karakter, psikologis manusia. Nah, ini kalau temuan-temuan Mas seputar di sistem pendidikan khususnya untuk pungutan liar. Mungkin dari dapilnya Mas Jairi ya, di Dapil Jatim 7 ya, Blitar, Tulungagung. Nah, itu seperti apa Mas? Mungkin ada temuan atau Anda bagaimana melihat di lapangan? Gini, kalau masalah seringkali kemarin saya juga diadukan ada beberapa sekolah SMA di Blitar itu, saya dimintai tanggapan, Pak Waka, kira-kira seperti ini dianggap pungutan liar atau enggak? Tapi kalau kita berpacu atau sama peraturan yang ada, sebenarnya ada di Perda tentang penyelenggaraan pendidikan kita di Jawa Timur, itu Perda nomor 11 tahun 2017. Itu kan sebenarnya ada 2, ada peran serta masyarakat dan dunia industri. Nah, ini sebenarnya bahasa pinter-pinternya atau kreativitasnya kepala sekolah untuk kira-kira nanti ini bisa nggak dibebankan sama orang tua, partisipasi masyarakatnya, atau secara luasnya bukan hanya orang tua yang anaknya di sekolah itu, tapi masyarakat secara luas. Dan kedua dunia industri lewat CSR. Nah, yang saya temui kemarin gini, ada komite yang memang mempagukan bantuan itu secara pasti, secara nominalnya ada. Nah, sedangkan kalau kita menurut psikologi masyarakat itu, kalau namanya bantuan itu pasti berat. Pasti berat, entah itu 100, entah itu 200, atau 50 pun itu dianggap berat kalau itu bantuan. Tapi kalau sistemnya diubah, ada pembicaraan lebih lanjut, terus ada obrolan lebih lama antara komite sekolah sebagai perwakilan orang tua, dengan pihak kepala sekolah, dengan pihak orang tua secara luas, pastinya ketika mereka diminta oleh, kita memerlukan pembangunan A bahasanya ya, ini perlu dana segini, kira-kira secara itu bisa nggak orang tua ikut berpartisipasi. Itu kalau orang tua dilibatkan, secara luas dilibatkan, pasti mereka akan mau dan mampu untuk memenuhi itu. Tapi lagi jangan seluruhnya dibebankan kepada masyarakat atau orang tua ini. Dan kepala sekolah juga harus menyasar lain yang bisa mengcover atau memenuhi kekurangan dari orang tua. Contohnya CSR-nya atau mungkin ada perusahaan di sekitar sekolah ataupun yang lain, dan itu pun fungsi-fungsi sosial dari perusahaan kan bisa digeret ke sekolah lah, biasanya ditarik ke sekolah untuk menambal kekurangan yang ada di sekolah, yang di luar kemampuan pemerintah untuk menambal itu, membangun itu. Artinya harus ada kesepakatan ya Mas. Cuma kan temuan kami di lapangan, karena saya juga turun lapangan yang melihat bahwa ternyata komite ini sendiri juga
banyak orang tua yang juga mereka siapa tidak saling mengenal, tidak ada kesepakatan. Apakah itu menjadi sumbangsih bahwa akhirnya adanya tambahan biaya itu akhirnya terpaksa dibebankan orang tua menjadi terpaksa? Kalau menurut Anda seperti apa? Nah, komite ini kan sebagai perpanjangan tangan orang tua, sebenarnya kan jangan bersikap tanda kutip elit lah. Bukan elit di sekolah, tetapi komite itu sebagai wadah untuk orang tua memberikan usulan kepada sekolah, wadah bertemunya orang tua, wadah untuk memberikan hal-hal yang belum ada di sekolah. Nah, kalau komitenya mungkin ini, kalau sekolahnya besar, pasti akan susah lah untuk membuat satu kesepakatan antara komite dengan orang tua secara tapi kalau sekolahnya kecil mungkin itu bisa. Tapi sekali lagi, fungsi komite itu memang bukan elit di sekolah, bukan sebagai perpanjang tanganan kepala sekolah untuk bukan menekan sih bahasanya dengan orang tua, tapi sebagai perpanjangan orang tua masyarakat untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi jangan dibalik, kalau perpanjangan tangannya kepala sekolah pasti akan lebih ada efek negatifnya menekan orang tua. Tapi sebagai perwakilan atau partisipasi masyarakat pasti akan ada win-win solution lah antara orang tua dengan pihak sekolah. Itu sih, Mbak. Ada win-win solution dan juga memang kebutuhan yang ditagihkan atau yang memang nominal yang ditagihkan itu memang sesuai dengan kebutuhan karena balik lagi nanti untuk para siswa juga, untuk program-program para siswa juga. Baik, Mas Jerry, sekolah di sisi lain juga punya kebutuhan yang memang tidak terakomodir. Kalau hanya mengandalkan sokongan pemerintah daerah, tentu tidak akan cukup. Nah, ini masih banyak sekali fenomena dan juga fakta-fakta menarik di lapangan. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas, karena ini semakin seru ya. Ini semakin, saya yakin viral habis di banyak orang tua yang, waduh gimana nih? Jadi dipantengin komennya nanti. Siap. Oke, tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menetapkan artis Jonathan Frizzy dan 3 rekannya sebagai tersangka. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected, Selasa sampai Sabtu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Anda kembali bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur masih membahas seputar pungutan liar di sistem pendidikan khususnya di wilayah Jawa Timur. Nah, tadi kita sempat berbincang ya Mas Jerry terkait dengan masalah sebenarnya sekolah ini tidak bisa hanya bergantung dari sokongan dana pemerintah saja karena tidak dapat dipungkiri kadang-kadang misalnya ada kebutuhan lain yang mendesak seperti atap bocor, butuh masjid ataupun ada kegiatan-kegiatan yang butuh dukungan atau peran serta dari orang tua murid atau wali murid itu sendiri. Nah, pernah nggak sih Mas ada temuan-temuan yang menyatakan bahwa pungutan yang memang harus sama pungutan liar. Nah, kalau ada temuan seperti itu, lantas bagaimana langkah dari Komisi E DPRD Jawa Timur? Pas ini kami di DPRD Jawa Timur Komisi E ini lagi memberikan masukan untuk Rapergub tentang peraturan pendanaan pada sekolah menengah atas yang di bawah lingkup provinsi. Jadi kami harus ada kepastian hukum, baik itu pihak sekolah maupun komite, sehingga ketika mereka melakukan hal yang dianggap pungutan ataupun iuran dan sebagainya itu ada kepastian hukumnya dulu. Nah, biar nanti nggak liar. Walaupun sudah ada di Perda, walaupun sudah ada di peraturan pemerintah, tetapi kalau ini tidak sampai ke masyarakat, itu akhirnya orang bahasanya gebiah-uyah iuran-iuran yang memang disampaikan oleh komite atau kepala sekolah kepada orang tua, akhirnya semua bentuk iuran itu dianggap pungutan liar. Jadi kami di Komisi E ini pengen ada kepastian hukum yang sudah ada di Perda maupun yang sudah ada di peraturan pemerintah itu harus diturunkan menjadi Pergub tentang pendanaan pendidikan untuk sekolah-sekolah, sehingga sekolah ini walaupun itu nantinya akan terbatas tidak semua anak, jadi mungkin ada kategori yang miskin itu harus dikecualikan. Nah makanya ini setelah nantinya ada kepastian hukum, sekolah yang akan melakukan pungutan itu pun ada koordinasi yang lebih baik.
Ada hal-hal yang memang, oh inilah butuh iuran, ini tidak. Mana yang bisa di-cover oleh bantuan-bantuan dari pemerintah atau dari bantuan pendidikan ataupun dana dari pemerintah atau APBD atau APBN, mana yang memang ini bisa diiurkan kepada orang tua. Dan ini sangat penting untuk sekolah dan komite itu melaksanakan fungsinya. Mungkin salah satu fungsi mereka yaitu penyediaan sumber daya pendidikan. Nah, kalau bahasanya penyediaan sumber daya pendidikan kan luas, nggak hanya apa, tetapi mereka contohnya untuk peningkatan kurikulum, terus untuk sarana prasarana itu kan sumber daya pendidikan, dan itu pun kalau memang nantinya sudah diatur, berarti ada hal-hal yang memang ini diperbolehkan untuk iuran, ini diperbolehkan atau tidak. Itu harus ada batasan-batasan tertentu agar tidak semua dianggap iuran dan dibebankan lagi kepada orang tua. Itu harus disikapi itu. Akhirnya ini sudah menjadi pergub atau masih rapergub ini. Kita masih usulan kepada Gubernur Jawa Timur nanti. Nah, masalahnya di masyarakat Mas ini yang muncul bahwa karena remahnya regulasi, ini akhirnya membuat pungutan liar ini sebenarnya bukan permasalahan hari ini, tahun ajaran baru ini aja kok. Ternyata dari dulu sudah ada. Nah, ini akhirnya berkaca masyarakat bahwa ini karena tidak ada sanksi yang tegas dan regulasi, artinya orang-orang yang pemerintah, kemudian wakil rakyat, DPRD, ini seolah-olah tidak berpihak kepada masyarakat. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pasti kita di Komisi E, dengan ada sekitar lebih dari 20 orang yang ada di komisi ini, pasti memiliki hal yang sama, ada laporan-laporan dari masyarakat. Kalau memang ada pungutan yang memang itu dianggap liar dan tidak sesuai dengan, pastinya kami ada rekomendasi ke Kepala Dinas Pendidikan untuk menyangsi ya, kepala sekolah. Tapi kalau memang kita akan lihat, contohnya saya kebetulan juga ada putra-putri di sekolah juga. Kita contoh swasta lah mungkin. Kalau negeri kan kadang-kadang iuran dianggap legal. Kadang-kadang di swasta ini mereka mensiasati kebutuhan sekolah, akhirnya banyak melibatkan orang tua. Contohnya di sekolah kelas 1 ada paguyuban kelas 1. Kelas 2 ada paguyuban orang tua kelas 2. Dan itu pun terkomunikasi dengan baik. Contohnya kalau mau mengganti suasana kelas, wallpaper sekolah lah bahasanya dan sebagainya, yang itu butuh lumayan besar juga. Itu kalau dibicarakan antar paguyuban, itu mudah kok, orang tua dan bersedia. Apa itu juga tidak dianggap pungutan liar? Kan sebenarnya sama-sama mengambil peran serta dari masyarakat untuk kebutuhan sekolah. Nah, kalau saya belajar dari situ berarti ada kesepahaman, ada komunikasi yang tuntas antara pihak sekolah dengan orang tua, sehingga yang diberikan orang tua itu walaupun itu nanti oke lah anak saya sekolah sudah gratis, berarti mereka masih punya keinginan untuk lebih baik lagi untuk anaknya di sekolah, mungkin untuk perbaikan kelasnya atau perbaikan bangkunya atau perbaikan yang lain. Dan itu kalau bahasanya kalau bisa terkomunikasi dengan baik antara pihak sekolah, orang tua melalui komite, itu ada kesadaran kok untuk kesana. Ada kesadaran, bukan hanya saya terbebani anggaran atau pagu, tapi karena ada kesadaran akhirnya orang tua bisa membantu sekolah. Asal nantinya juga jangan dipukul rata. Kalau namanya iuran itu, ini psikologi masyarakat ya. Kalau dianggap 50-100 pun akan berat kalau itu dianggap iuran. Tapi kalau dianggap itu partisipasi terus dianggap seikhlasnya gitu. Itu bahasanya lebih mengenal lah kepada mereka. Mungkin lebih legowo mungkin. Lebih legowo ya ngasihnya. Tapi sekali lagi jangan sampai dipukul rata untuk seluruh kepala sekolah dan untuk seluruh masyarakat. Akhirnya ada yang mungkin yang merasa berat, orang tua yang mungkin tidak mampu itu akan merasa berat. Tapi kalau yang mampu itu oke-oke saja. Nah, makanya komunikasi inilah yang perlu dibangun antara sekolah dengan orang tua. Ini karena saya bersama narasumber yang tepat terkait dengan pendidikan ya. Ini saya boleh izin untuk membawa unek-unek netizen ya dari data kami di lapangan. Mas, dalam kenyataannya di lapangan sekolah sadar kok ada larangan pungutan. Tapi akhirnya pungutan dibungkus berbagai modus yang lebih halus. Misalnya partisipasi orang tua untuk kepentingan anak didik, dengan banyak orang tua akhirnya enggan atau bahkan tidak berani melaporkan karena seperti tadi bilang
dikumpulkan orang tuanya, sementara orang tua tidak tahu komite ini siapa, terbentuknya kapan. Artinya tidak ada keterlibatan begitu antara orang tua, sekolah, dan pihak-pihak lain terkait. Tiba-tiba muncul iuran kegiatan ini, misalnya kegiatan saya karya wisata. Kalau tidak ikut, ini loh ada orang tua yang ekonominya ke bawah, ini mau kok nyumbang, masa Bapak Ibu yang mampu nggak mau. Nah, itu ada semacam tekanan psikologis. Agitasi lah bahasanya. Nah, itu ada loh Mas di masyarakat, dan saya jamin nggak cuma di kota-kota besar saja. Nah, itu bagaimana kalau Anda menanggapi hal itu? Saya dan kami di Komisi E sebenarnya inilah ada beberapa hal yang memang ada kebijakan sekolah yang memang apa yang harus dilakukan dan tidak. Contohnya kemarin sempat ramai juga masalah liburan wisata, karya wisata, terus ada juga yang wisuda. Dan sebenarnya ini kalau kita melihat wisuda, kalau zaman sekolah kita dulu mungkin ya cukup syukuran selesai. Nah, saat ini kan kadang-kadang kita melihat anak-anak butuh perpisahan yang spesial lah terakhir, atau sekali dalam hidup mereka ada perpisahan spesial. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibalut dengan hal yang kreatif dan tidak membutuhkan dana banyak. Sekali lagi, kalau memang itu ada agitasi, ini bayar, ini enggak, ini mampu aja bayar. Nah, akhirnya kan ketemunya di sana. Itu yang menjadi anggapan orang, ini loh pungutan liar. Nah, sedangkan kalau yang besok kita ini ya, contohnya kita akan wisuda, tapi dengan sederhana, terus orang tua bolehlah menyumbang seberapapun. Itu rasa-rasanya kok maulah mereka. Anda tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur paksaan. Akhirnya ya orang tua secara ikhlas ya sudah, memang ini kebutuhan Anda, dan sebenarnya itu untuk anak masing-masing. Bahkan bisa lebih. Begitu. Contoh juga lagi yang kita contohnya di masjid. Di masjid itu kadang kalau parkir 2.000 orang ngomel. Tapi kalau di parkir seikhlasnya, ya mungkin 1-2 orang ada yang nggak bayar. Tapi kali ada orang bayar bisa lebih dari 5.000, 10.000. Nah, itu gambaran kondisi masyarakat kita sekarang yang saat itu. Mereka dengan euforia kebebasan ini kan nggak mau dikekang. Tapi kalau diberi kebebasan untuk satu hal yang baik, mereka pasti akan bayar lebih banyak lah dari yang mereka anggarkan itu. Nah, ini sudah satu persatu temuan-temuan permasalahan sudah mulai terpetakan ya. Tentunya masih banyak tantangan lagi. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Jerry. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa Merah Putih. Di Sumatera Utara akan dibentuk 6.110 koperasi. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis. Senin sampai Jumat jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Anda kembali bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur, masih membahas seputar pendidikan. Tadi sudah temuan, permasalahan, dan sekarang tantangannya. Masih bersama Mas Jerry, Wakil Ketua 2 Komisi E DPD Provinsi Jawa Timur, ini yang memang komisi yang paling sibuk ya untuk masalah kesejahteraan masyarakat, kemudian pendidikan dan lain-lain. Ya. Nah, Mas, ini saya boleh menyinggung karena ini baru-baru ini ada putusan MK ya terkait pendidikan tingkat SMP dan SD pasca MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi pasal 34 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terkait frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Nah, ini bagaimana tanggapan DPD Jatim menghadapi aturan yang baru? Ya, kami memahami bahwa tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu memang harus dilakukan. Tapi sekali lagi harus ada kebijaksanaan di atas kebijakan. Kita saat ini dengan 20% anggaran itu oke lah, bisa mengcover untuk SD, SMP, SMA dan gratis. Tapi kita perlu melihat ada organisasi-organisasi di luar pemerintahan yang fokus pada pendidikan.
Contohnya ada NU Muhammadiyah, mereka punya ribuan sekolah dan itu di cover dari kerelaan mereka, kerelaan masyarakat, terus dari jerih payah mereka, sehingga anak-anak mereka bisa kuliah di swasta. Contohnya di Jawa Timur sendiri di SMK ini kita tidak semuanya anak lulusan SMP itu masuk ke sekolah negeri kita. Sekitar 38% saja yang masuk ke, nanti semoga data nggak salah ya, ada 30% saja yang masuk ke sekolah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk SMK negeri. Sisanya kemana yang sekitar 68 atau sekian persen itu? Mereka larinya ke swasta. Nah, kalau nanti ini kebiayaan harus gratis semua, ya mungkin kita akan melihatlah ke depan seperti apa. Jangan sampai nanti kebijakan yang baik ini tidak dilakukan dengan baik. Akhirnya efeknya buruk. Nah itu. Makanya kita akan melihat pemerintah sendiri melihat keputusan MK ini seperti apa. Pastinya pemerintah dan DPR RI akan melihat putusan ini akan bisa terlaksana dengan cepat atau tidak, dengan baik atau tidak. Itu kita akan menunggu respon dari pemerintah pusat dulu untuk Jawa Timur. Tapi mungkin nggak sih Mas, kalau sejauh ini Anda melihat bahwa kan rata-rata orang kalau melihat sekolah swasta itu kan pasti sudah mereka sebagian besar memenuhi kebutuhan sekolahnya mereka ya dari uang sekolah siswa. Nah kalau misalnya gratis, emang pemerintah bisa mengcover untuk semuanya? Seperti apa itu Mas? Saya kemarin sempat ketemu dengan teman-teman guru swasta. Itu mereka 1 bulan masih digaji 300 untuk guru ya. Itu swasta untuk ya? Guru swasta. Guru yang bukan CPNS lah bahasanya. Dan guru-guru kita di swasta itu mengajar itu sebagian besar pasti berdasar pada keikhlasan, bukan pada profesionalitas ya. Kalau profesionalitas kita, kalau kita setarakan dengan UMP Jawa Timur atau UMP masing-masing kabupaten, untuk guru nggak sanggup, anggaran kita nggak sanggup. Makanya pemerintah juga harus berterima kasih, nggak harus menggebiah-uyah ini untuk seluruh SMP, SD, SMA swasta. Ada kebijaksanaan di sana, dan saya yakin pemerintah sampai saat ini nggak kuat untuk mengcover semuanya. Jadi contohnya kalau ada guru-guru swasta kita yang sekarang gajinya 300, terus gajinya 500, itu pun tidak dibayar 1 bulan, 2 bulan loh. Mungkin dirapel 3 bulan sampai 6 bulan sekali baru dibayar lah. Dan itu kalau semua harus di UMP-kan dengan gaji yang setara dengan UMP masing-masing kabupaten kota, saya juga harus melihat itu pemerintah mampu atau tidak. Oke lah MK memutuskan itu, tapi nanti kita akan lihat responnya pemerintah dan DPR RI untuk melihat. Karena balik lagi ujung-ujungnya nanti ketika gratis, ending-endingnya ada sumbangan, sukarela. Nah itu yang ketakutan. Itu yang kita antisipasi. Yang negeri saja, bahasa kami ya, yang sekolah negeri saja yang memang sudah tercover sama APBN, APBD, sudah ada bantuan banyak hal. Itu pun untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari itu masih dalam tahap iuran. Apalagi swasta kita yang ya Mbak Gia lihat sendirilah, teman-teman kita di swasta di bawah NU Muhammadiyah yang swasta yang di pinggiran itu, saya nggak tega kadang-kadang melihat itu, karena mereka untuk bertahan hidup pun itu harus mencari pekerjaan di luar cara ngajarnya di masyarakat. Ya ada yang mungkin nyambi apa itu untuk memenuhi itu. Nah ini sekali lagi kita akan melihat kebijaksanaan pemerintah lah ke depan seperti apa. Komitmen dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur untuk pertama sistem pendidikan yang lebih baik dan kedua memberantas pungutan liar khususnya di ranah pendidikan. Kami selama ini kita rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah, terus kita rapat dengan Dinas Pendidikan, satu untuk sirkulasi guru pastinya. Sirkulasi guru itu agar sistem kita berjalan dengan baik. Berarti guru harus terpenuhi dengan baik. Gitu. Jangan sampai ada guru yang timpang, masa pensiun dan kurang sebagainya. Akhirnya sekolah itu mau nggak mau ngambil guru honorer untuk menambal guru yang pensiun ini. Nah itu satu. Terus kedua,
Kita juga berharap ada komunikasi yang baik juga antara dinas pendidikan, pemerintah untuk menggalang CSR dari perusahaan yang ada itu belum tertangani dengan baik. Selama ini mungkin 1-2 di SMK swasta itu sudah ada kerjasama dengan perusahaan. Tapi bagaimana dengan yang SMA? Nah, bagaimana dengan yang SMA itu kalau memang bisa dikawal dengan baik itu pasti akan ada efeknya yang baik. Jadi sekolah tidak harus membebankan kekurangan ini kepada orang tua, tapi ada hal lain yang bisa dikerjakan oleh sekolah. Ada keseimbangan ya. Kesejahteraan guru ini yang saya rasa ini juga menjadi PR berat buat kita semua, ya, tidak hanya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Temuannya seperti apa, Mas Kolokis? Kalau guru di negeri sudah mapan lah mereka, di guru-guru yang di P3K maupun di PNS pasti mereka sudah mapan. Tapi guru-guru swasta yang jauh dari lingkaran-lingkaran ini kan mereka masih bekerja dengan dasar ikhlas. Dengan dasar ikhlas. Itu yang membuat kita miris. Bahkan kemarin sempat Kementerian Agama pun, kan banyak sekolah di bawah Kementerian Agama. Itu yang kita jangan sampai menzolimi. Ada 2 sekolah, yang satu negeri, yang satu swasta, itu kan sama-sama bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama-sama anak yang diajar. Tapi satu sisi mereka sudah, yang negeri ini sudah tercover kesejahteraan mereka, gajinya oke, tunjangan oke. Satu sisi masih ada yang 300, pulang harus bekerja di sawah, pulang harus bekerja yang lain untuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, ini harus ada keseimbangan, harus ada kebijakan yang sama untuk guru baik swasta maupun negeri. Jangan sampai kita memperlihatkan kedzaliman di antara 2 hal yang sama-sama mengerjakan hal yang baik sebenarnya. Padahal gitu, itu merupakan ibaratnya garda utama ya, guru yang memberikan pendidikan. Nah, ini tentu Mas, kita masih melihat kesenjangan kok di kota Surabaya, yang kota besar aja mungkin tidak banyak ya. Namun kalau di dapilnya Mas Jairi seperti apa? Apakah masih banyak fenomena-fenomena seperti itu di Blitar? Masih sama. Nah, masih itu sama. Tantangannya banyak sejauh ini. Tantangan kita semoga nanti ada hal yang bisa dikerjakan oleh pemerintah maupun ada mungkin yang mengatur gaji-gaji guru kita yang swasta. Saya pengennya yang teman-teman swasta ini sekali lagi lah, mereka jangan hanya dituntut untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi di sisi lain mereka sebenarnya menangis, Pak. Saya ada grup di WA itu, kadang-kadang salah satu orang itu, hari ini sudah kelunting belum? Kelunting itu bahasanya sudah cair atau belum? Itu menjadi rame di grup itu ya gara-gara di sini sudah cair, di sini belum. Itu swasta semua. Jadi kasihanlah guru-guru kita itu menunggu bulanan menuju gaji pun harus konfirmasi ke teman-temannya apakah sudah cair, di sana sudah cair atau belum. Nah, ini ada kepastian, ada keberpihakan pemerintah. Bukan hanya yang diurusi itu adalah guru-guru yang sudah PNS maupun P3K, tapi ada guru-guru lain di swasta itu yang sama-sama bebannya sama, yang sama-sama bertugas untuk mencerdaskan, tapi mereka lalai untuk kesejahteraan yang ada di sekolah itu. Mas, terima kasih banyak. Ini saya sangat banyak informasi, edukasi juga, sosialisasi juga kepada masyarakat semua, karena balik lagi ini ngomongin masalah pendidikan kita nggak bisa menanganinya sendiri, harus bersinergi ya Mas ya. Dan tentunya komitmen dari DPRD Jawa Timur ini menjadi salah satu bagian untuk membuat sistem pendidikan di Jawa Timur khususnya menjadi lebih baik. Kita bergerak ke sana, kita mengusahakan bersama agar jika sistem pendidikan yang baik berarti harus diikuti dengan siapa yang ada di dalamnya juga harus baik. Baik kesejahteraannya, baik tunjangan yang lain sebagainya itu harus baik juga. Dan itu bisa diikuti agar sistem pendidikan kita bisa lebih baik ke depan. Terima kasih banyak Sama-sama, Mas. Mbak Semoga Kia. tantangan-tantangan di dunia pendidikan di Jawa Timur ini bisa terselesaikan dan tentunya tidak sendiri tapi menjadi kesadaran untuk kita semuanya. Siap. Terima kasih, sehat selalu, sukses kasih. terus karirnya Mas Jairi. Terima Sukses, kasih Mbak Kia. sudah meluangkan waktu di CNN Siap. Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jawa Timur. makasih. Terima kasih juga sudah menyaksikan, kita bahas lebih
dalam lagi terkait dengan apa sih perkembangan atau dinamika sistem pendidikan di Jawa Timur khususnya terkait dengan pungutan nilai. Hari ini sudah cukup banyak informasi edukasi juga kepada masyarakat. Tentunya ini harus bersinergi semuanya karena sistem pendidikan yang baik ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak tapi semua pihak. Dan terima kasih sudah menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nantikan episode-episode berikutnya. Matur nuwun, terima kasih Mas Jairi.